5 tanda dunia bakal jatuh ke jurang resesi. Berikut rangkumannya di seputar trading news. Dalam laporan Global Economic Prospect Juni 2022, Bank Dunia menjelaskan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Lantas apa saja tanda-tanda negara mengalami resesi? Dolar Amerika Serikat menguat. Dolar Amerika Serikat berperan besar dalam ekonomi global dan keuangan internasional. Penjelasan sederhananya dapat dilihat dari dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed. Ketika The Fed menaikkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan sejak Maret lalu hingga saat ini, maka investor di seluruh dunia akan lebih tertarik pada dolar Amerika Serikat. Dalam iklim ekonomi apapun, dolar Amerika Serikat dipandang sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Dalam kondisi yang tak stabil seperti pandemi atau perang, investor bahkan memiliki lebih banyak insentif untuk membeli dolar, biasanya dalam bentuk obligasi pemerintah Amerika Serikat. Penguatan dolar menjadi keuntungan bagi warga Amerika Serikat yang bepergian ke luar negeri, tetapi membebani hampir semua orang karena nilai tukar mata uang lain anjlok. Nilai pound sterling Inggris, euro, yuan China, yen Jepang, dan lainnya jatuh sehingga membuat negara-negara mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk mengimpor barang-barang penting seperti makanan dan bahan bakar. Penguatan dolar juga menciptakan efek destabilisasi untuk Wall Street karena banyak dari perusahaan S&P 500 melakukan bisnis di seluruh dunia. Menurut perkiraan dari Morgan Stanley, setiap kenaikan 1% indeks dolar berdampak negatif 0,5% pada pendapatan S&P 500. Daya beli konsumen Amerika Serikat turun. Penggerak utama ekonomi Amerika Serikat adalah belanja. Namun ketika belanja konsumen mulai menurun setelah kenaikan hampir semua barang selama dari 1 tahun, ditambah lagi upah tidak ikut naik. Suku bunga The Fed yang meningkat mendorong tingkat hipotek ke level tertinggi dalam lebih dari 1 dekade dan mempersulit bisnis untuk tumbuh. Sementara itu, konsumen mendapatkan pukulan dari suku bunga pinjaman yang tinggi dan harga yang tinggi, terutama dalam hal kebutuhan seperti makanan dan perumahan. Bisnis mulai terguncang. Bisnis telah berkembang pesat di seluruh industri, untuk sebagian selama sebagian besar masa pandemi COVID-19. Sebagian besar bisnis mampu membebankan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen untuk melindungi margin keuntungan. Namun, keuntungan sangat besar yang diperoleh suatu perusahaan mungkin tidak akan bertahan lama. Pada pertengahan September lalu, salah satu perusahaan yang kekayaannya menjadi seperti penentu arah ekonomi mengejutkan investor. FedEx yang beroperasi di lebih dari 200 negara secara tak terduga merevisi prospeknya dan memperingatkan bahwa permintaan melemah serta pendapatan kemungkinan akan turun lebih dari 40%. Pasar saham turun. Pasar ekuitas berkembang pesat pada 2021 dengan S&P 500 melonjak 27% berkat aliran uang tunai yang dipompa oleh The Fed. Tetapi ketika inflasi terjadi, The Fed mulai menaikkan suku bunga dan melepaskan mekanisme pembelian obligasi yang telah menopang pasar. S&P 500, ukuran terluas dari Wall Street dan indeks yang bertanggung jawab. Tak hanya itu, ketika indeks utama Amerika Serikat juga berada di bear market setelah turun setidaknya 20%. Kondisi ekonomi berbenturan dengan kebijakan. Negara-negara di dunia dengan berjuang dengan lonjakan harga yang sebagian besar disebabkan oleh COVID-19 dan gangguan perdagangan yang diciptakan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Ketika Barat memotong impor gas alam Rusia, harga energi melonjak dan pasokan berkurang. Namun kondisi ini juga kerap berbenturan dengan kebijakan yang ditentukan pemerintah, misalnya Inggris. Perdana Menteri Liz Truss yang baru dilantik mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran yang oleh para ekonom
Singkatnya, pemerintahan Truss mengatakan akan memangkas pajak untuk semua warga Inggris untuk mendorong pengeluaran dan investasi dan secara teori melunakkan pukulan resesi. Tetapi pemotongan pajak tidak didanai, yang berarti pemerintah harus berhutang untuk membiayainya. Keputusan itu memicu kepanikan di pasar keuangan. Investor di seluruh dunia berbondong-bondong menjual obligasi Inggris hingga menjatuhkan pound sterling ke level terendah terhadap dolar dalam hampir 230 tahun terakhir. Warga Inggris yang sudah berada dalam krisis biaya hidup dengan inflasi 10%, sekarang panik atas biaya pinjaman yang lebih tinggi yang dapat memaksa jutaan pembayaran hipotek bulanan pemilik rumah naik ratusan atau bahkan ribuan pound sterling.